Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Maningrum dengan NIM 1909 155441. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh dari aliran kanonik, yaitu Thomas Aquinas atau Santo Thomas Aquinas adalah seorang frater Dominikan Italia, imam Katolik dan pujangga gereja. Ia adalah seorang yuridis, teolog, dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolastisisme, yang di dalamnya ia juga dikenal sebagai Dokter Angelicus dan Dokter Komunis. Nama Aquinas merupakan identifikasi daerah leluhurnya di Comune Aquino, Italia, dalam region Lazio masa kini. Ia adalah yang mengembangkan ataupun menentang gagasan-gagasannya, khususnya dalam etika, hukum kodrat, metafisika, dan teori politik. Pendukung klasik teologi kodrat yang paling menonjol dan dikenal sebagai Bapak Thomanisme, dengan argumennya bahwa daya pikir atau akal didapati dalam Allah. Pengaruhnya pada pemikiran Barat cukup signifikan dan banyak filsafat modern. Gereja Katolik menghormati Thomas Aquinas sebagai seorang kudus atau santo, memandangnya sebagai guru teladan bagi mereka yang belajar menjadi imam, dan bahkan sebagai ekspresi tertinggi daya pikir kodrati maupun teolog spekulatif. Di zaman modern, di bawah arahan kepausan, studi seputar karya-karyanya telah lama digunakan sebagai salah satu pokok program studi yang disyaratkan bagi mereka yang hendak ditahbiskan sebagai imam ataupun diakon, serta bagi mereka yang dalam pembinaan religius maupun para murid dari beragam disiplin khusus seperti filsafat, teologi Katolik, sejarah gereja, liturgi, dan hukum kanonik sendiri. Thomas Aquinas dipandang sebagai salah satu filsuf dan teolog terbesar gereja Katolik. Paus Benedictus XV menyatakan tarekat atau Dominikan ini memperoleh kemasyhuran baru ketika gereja menyatakan ajaran Thomas sebagai ajaran gereja sendiri, dan sang dokter yang dihormati dengan pujian-pujiannya khusus dari para paus adalah guru dan pelindung sekolah-sekolah Katolik. Filsuf Inggris Anthony Kenney memandang Thomas sebagai salah satu dari selusin filsuf terbesar di dunia barat. Thomas menekankan bahwa sinteresis dikatakan sebagai hukum dari budi kita karena merupakan suatu kebiasaan yang mengandung asas-asas dari hukum kodrat, yang adalah prinsip-prinsip pertama semua tindakan manusia. Menurut Thomas, semua tindakan kebajikan termasuk dalam hukum kodrat, sebab daya pikir masing-masing orang secara kodrat mendiktenya untuk bertindak bajik. Tetapi kita berbicara tentang tindakan-tindakan kebajikan yang mempertimbangkan dalam tindakan itu sendiri, yaitu dalam spesiesnya masing-masing. Maka tidak semua tindakan berkebajikan termasuk dalam hukum kodrat, sebab banyak hal yang dilakukan secara bajik yang awalnya tidak condong kepada kodrat, tetapi melalui penelahan daya pikir orang mendapati hal-hal tersebut bermanfaat bagi kehidupan yang baik. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai tindakan bajik, perlu ditentukan apakah tindakan ini dibicarakan tersebut termasuk dalam aspek bajik atau suatu tindakan dengan spesiesnya. Dan objek dari kebajikan-kebajikan teologal adalah Allah sendiri, tujuan akhir dari semuanya yang melampaui pengetahuan dari daya pikir kita. Objek dari kebajikan-kebajikan intelektual dan moral adalah sesuatu yang dapat dipahami dengan daya pikir manusia. Karenanya kebajikan-kebajikan teologal secara khusus berbeda dengan kebajikan-kebajikan moral
dan intelektual lainnya. Sekianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.